Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Setelah viral kemarin Ustadz Mufti Syafitra mengkritik UWAH terkait tentang surat Asy-Syu'ara, banyak sekali video Ustadz Mufti Syafitra yang berseliweran di beranda saya, termasuk video beliau yang mengatakan bahwa Allah itu punya kedua kaki, berdasar dengan perkataan Ibnu Abbas yang beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat kursi, wasi'a kursiyuhu, Ibnu Abbas mengatakan atau menafsirkan maudhi'ul qadamain. Berdasar pernyataan dari Ibnu Abbas tersebut, Ustadz Mufti Syafitra mengatakan bahwa Allah punya kedua kaki. Sebelum lanjut, kita simak dulu videonya. Allah punya kaki. Siapa yang bilang? Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang kursinya Allah, maka Ibnu Abbas mengatakan kursinya Allah artinya adalah tempat dua kakinya Allah. Datang orang di zaman sekarang mengatakan tak boleh bilang Allah punya kaki. Kalau kita bilang Allah punya kaki, nanti menyamakan Allah sama manusia. Maka kita jawab, Bapak sama Ibnu Abbas pinter siapa? Jelas ya, dari situ beliau menyandarkan pernyataannya kepada Imam Ibnu Abbas bahwa Allah itu punya kedua kaki ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat kursi wasi'a kursiyuhu dengan maudhi'ul qadamain, ya. Biar tidak kemana-mana, saya langsung bacakan penjelasan ulama terkait pernyataan Ibnu Abbas maudhi'ul qadamain, ya. Saya di sini bacakan kitabnya Ibnu Furaq, ya, Mushkilul Hadits wa Bayanuhu. Di sini di halaman 388 beliau mengatakan, Ibnu Furaq mengatakan, "Uruwiya anhu", diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Annal kursiyah maudhi'ul qadamain", bahwa al-kursi di ayat wasi'a kursiyuhu maudhi'ul qadamain, artinya atau maknanya adalah maudhi'ul qadamain, tempat dua kaki. Jadi benar memang Ibnu Abbas memaknai wasi'a kursiyuhu al-kursi dengan maudhi'ul qadamain itu memang benar adanya. Tetapi di lanjutannya, walam yakul huwa maudhi'u qadamayillahi. Tetapi Ibnu Abbas tidak mengatakan maudhi'u qadamayillah, tempat dua kakinya Allah. Ibnu Abbas tidak mengatakan seperti itu. Ibnu Abbas hanya memaknai maudhi'ul qadamain. Fayahtamilu ayyakuna maudhi'a qadami ba'di khuluqihi minal malaikati aw ghairihim. Jadi bisa saja menurut Ibnu Furaq yang dimaksud maudhi'ul qadamain itu adalah kaki-kaki dari makhluknya Allah, minal malaikati aw ghairihim, dari para malaikat ataupun yang lainnya. Idza lam yakul huwa maudhi'u qadamayillah, karena Ibnu Abbas tidak mengatakan maudhi'u qadamayillah, tempat dua kakinya Allah, tidak. Tetapi Ibnu Abbas hanya mengatakan maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki. Lah kok berani-beraninya Ustadz Mufti Syafitra menerjemahkan maudhi'ul qadamain dengan tempat dua kakinya Allah, padahal maudhi'ul qadamain terjemahannya hanya tempat dua kaki, yang menurut Ibnu Furaq ini bisa saja maknanya adalah kaki-kaki dari makhluknya Allah, seperti para malaikat ataupun yang lainnya. Nah, seandainya pun maudhi'ul qadamain itu dinisbatkan kepada Allah, ya, maka menurut Ibnu Furaq itu harus ditakwil. Lah ini sudah ditakwil oleh Ibnu Furaq di kitab yang sama di halaman sebelumnya, yakni di halaman 126, ya. Inna ma'nal qadam ha huna
hum al-kuffarul ladzi sabaqa fi ilmillahi ta'ala annahum min ahlin nar. Ini menurut Ibnu Furaq bahwa makna qaddam di sini dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut adalah al-kuffarul ladzi sabaqa fi ilmillahi ta'ala annahum min ahlin nar. Bahwa qaddam itu menurut Ibnu Furaq, takwilan Ibnu Furaq adalah orang-orang kafir yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya bahwa mereka itu adalah ahli neraka. Jadi qaddam itu takwilannya menurut Ibnu Furaq adalah al-kuffar, yakni orang-orang kafir. Jadi ketika dalam riwayat hadis itu Allah meletakkan kakinya di dalam neraka, qaddam itu ditakwil dengan al-kuffar. Jadi pemahamannya adalah Allah meletakkan orang-orang kafir didahulukan dalam penyiksaannya di dalam neraka. Seperti itu. Lalu kemudian penjelasan yang sama juga ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya. Di sini di juz 17 halaman 183 dikatakan faqila al-muradu bil qaddam, yang dimaksud dengan qaddam huna di sini maksudnya di hadis yang menjelaskan tentang seolah-olah Allah itu berjisim, punya kaki, ya. Maksud dari qaddam tersebut adalah al-mutaqaddam, yakni orang-orang yang didahulukan. Maksudnya orang-orang kafir yang didahulukan penyiksaannya di dalam neraka. Wa huwa syai'un fil lughah. Ini sudah umum dalam bahasa. Ya. Jadi orang yang mengerti bahasa Arab itu pasti mengerti bahwa qaddam itu maknanya adalah al-mutaqaddam, yang didahulukan, atau orang-orang kafir yang didahulukan penyiksaannya di dalam neraka. Karena qaddam dan al-mutaqaddam itu satu suku kata, ya, satu suku kata. Wa ma'nahu hatta yada'allahu ta'ala fiha min man qaddamahu lahu min ahlil adzab. Sehingga maknanya adalah sampai Allah itu meletakkan ke dalam neraka orang-orang kafir yang didahulukan siksaannya, yang mereka itu jelas adalah ahlul adzab. Jadi jelas ya bahwa maudhi'ul qadamain itu pemaknaannya bukan kedua kakinya Allah, ya. Karena Ibnu Abbas hanya mengatakan maudhi'ul qadamain, yang terjemahannya adalah tempat kedua kaki, bukan maudhi'u qadamaillah, ya. Ini penerjemahan dari mana? Dari Ustaz Mufli Safitra ini. Nah, kalau kembali ke penjelasan ulama, ternyata maudhi'ul qadamain bukan kedua kakinya Allah, bukan, tetapi adalah orang-orang kafir yang didahulukan siksaannya. Ini takwil namanya, ya, takwil namanya. Kalau tidak ditakwil pun secara terjemah itu maknanya hanya tempat dua kaki. Kedua kaki siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas Ibnu Abbas tidak mengatakan maudhi'u qadamaillah, tempat dua kakinya Allah. Tidak seperti itu. Ya, begitu ya, semoga dipahami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.